bangherza.com. Mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Ngobras. Baik, sahabat Ngobras, setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu ya, ini akhirnya baru bisa memulai juga untuk mencoba membuat sebuah konten gitu. Nah, di beberapa kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat upaya berhadapan dengan gagal ginjal kronis. Jadi salah satunya mungkin nanti kita akan mencoba untuk men-share tentang betapa pentingnya fungsi ginjal kita ya. Nah, di dalam kesempatan ini yang pertama saya di video ini adalah untuk menyampaikan bahwa secara inisiatif saya mencoba untuk membangun sebuah program sehat ginjalku. Nah, program ini mungkin di awal-awal itu merupakan sharing dari saya selaku penyintas gagal ginjal kronis ya. Jadi bagaimana sebenarnya awal mulanya divonis terkena gagal ginjal, terus juga punya tingkat stres yang cukup tinggi juga ketika di awal dinyatakan sebagai penderita gagal ginjal yang harus melakukan terapi cuci darah ya. Nah, ini juga mungkin nanti akan coba saya share bagaimana kedepannya juga kita sebagai penderita gagal ginjal, keluarga, terus juga mungkin pemerintah dan pelaku kesehatan ya, baik rumah sakit maupun klinik juga bisa memberikan layanan yang sehat dan untuk penderita gagal ginjal kronis ini sendiri. Nah, di kesempatan ini saya disupport oleh teman-teman dari Telkom Indonesia terkait ya mereka punya care untuk bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman mungkin bukan hal yang terbaik yang saya alami, tapi setidaknya ini menjadi sebuah informasi yang bisa didengarkan dan dicari tahu kebenarannya. Terkait dengan sakit ginjal ini sendiri, mungkin teman-teman bisa mencari informasi yang luar biasa ya, di Google itu banyak sekali gitu. Nah, saya mungkin dari bagian kecil saja sebuah test case untuk bagaimana sebenarnya setidaknya hampir sudah 3,5 tahun ini saya menjalani proses cuci darah. Dan banyak hal yang menjadi tantangan, menjadi hambatan, dan menjadi pengetahuan yang memang harus diperkaya gitu. Karena memang kita tidak siap untuk menerima vonis gagal ginjal ini sendiri. Nah, fungsi ginjal secara umum di Indonesia itu disebabkan kerusakannya sebagian besar itu oleh dua hal. Yang pertama itu adalah tentang begitu banyaknya orang yang terkena diabetes dan hipertensi. Nah, kedua penyakit ini ketika tidak mampu dikelola dengan baik ya, gula darah harus terkontrol, tensi juga harus terkontrol. Ini lambat laun akan menjadi sebuah investasi yang merusak fungsi ginjal kita. Nah, ketika fungsi ginjal rusak ini banyak sekali, nanti mungkin saya akan sharing juga di video-video berikutnya terkait apa saja yang sebenarnya terjadi ketika penderita gagal ginjal kronis yang disebabkan oleh diabetes. Penyakit ikutannya luar biasa banyak dan memang kita diuji dengan kesabaran dan juga bagaimana meningkatkan pengetahuan ya tentang berhadapan dengan kondisi gagal ginjal kronis ini sendiri. Nah, ini secara umum mungkin saya ingin sampaikan satu hal ini karena gagal ginjal itu trennya sekarang bukan menjadi penyakit orang yang di atas 50 tahun aja, tetapi karena perubahan pola perilaku masyarakat kita juga yang instan itu juga menjadi pemicu. Jadi banyak anak-anak, remaja juga sekarang sudah mulai terkena gagal ginjal dan diprediksi 2030 ini juga gagal ginjal ini akan menjadi penyakit yang menjadi urutan ya 3 besar ya, yang akan menjadi persoalan juga untuk bagaimana sebenarnya ke depan di bidang kesehatan kita harus bisa mengantisipasi kerusakan-kerusakan gagal ginjal ini bagi masyarakat secara luas. Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan di video pertama ini, bahwa ini sebagai pembuka, bahwa ada satu niatan untuk membuat program sehat ginjal. Bagaimana kita juga semua
baik yang sakit, yang tidak sakit, itu care untuk memahami fungsi-fungsi organ tubuh kita. Dan sayangilah sebenarnya fungsi organ tubuh kita ya, entah jantung, entah paru, entah ginjal kita gitu. Tapi dalam kesempatan ini saya akan coba untuk nantinya akan berbagi tentang ya apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan. Nah ini mungkin sebagian ada yang cocok untuk diimplementasikan atau dicontoh oleh teman-teman yang lain, tapi mungkin juga ada yang tidak cocok. Artinya penyakit gagal ginjal ini juga responsif masing-masing orang itu berbeda-beda gitu ya. Nah ini kita akan sharing di video-video berikutnya. Ini menjadi pembuka bahwa teman-teman bisa melihat video-video ini di bangherja.com atau Herja Yulianto di YouTube. Jadi ini bagian dari kepedulian saya untuk bagaimana men-share tentang apa yang saya alami terkait dengan penyakit gagal ginjal kronis ini. Nah di kesempatan lain mungkin kita juga akan coba untuk mengajak beberapa teman-teman yang menderita gagal ginjal ini ya, dan mungkin juga praktisi kesehatan. Baik teman-teman, ini sebagai video pembuka ya untuk program Sehat Ginjalku, dan pesannya adalah mari mulai sekarang kenali fungsi organ tubuh kita dan sayangi ginjal kita, karena semua itu akan menjadi sebuah investasi besar ketika kesehatan kita bisa dijaga dengan baik. Mungkin itu untuk video kali ini. Dan di video berikutnya saya akan men-share tentang hal-hal lain yang pernah saya alami terkait dengan gagal ginjal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.